Jemaat Shalom, selamat pagi, selamat hari baru. Sungguh bersuka cita bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Saudara berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu sehat, terpelihara di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan kita, dan di pagi hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah kisah atau cerita. Sebagian besar Bapak Ibu dan Saudara semua tahu kakak saya yang paling besar, dia seorang anggota TNI. 5 tahun yang lalu kira-kira, kakak saya diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam Satgas Kongga atau Satuan Petugas Kontingen Garuda yang diterbangkan ke Lebanon bergabung dengan pasukan PBB di sana untuk menjaga perdamaian. Sebagai adik saya ikut bangga melihat dia memakai baju doreng PBB, lalu kemudian baret biru PBB, lalu kemudian ada emblem PBB, lalu kemudian dia naik pesawat PBB, lalu dia berfoto atau mengoperasikan tank kendaraan taktis PBB dan mengerjakan banyak hal yang membanggakan karena dia di sana bukan hanya bertugas di dalam misi kemanusiaan tetapi juga misi diplomatis. Panglima TNI mengatakan pasukan Konga adalah pasukan yang menjadi wajah TNI di dunia internasional. Sangat menyenangkan, membanggakan sekali melihat dia bertugas di sana. Tetapi tahukah saudara bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya juga diberikan mandat bukan hanya menjadi penjaga kedamaian, tetapi justru saya dan saudara menjadi pembawa kedamaian. Saya dan saudara juga satgas-satgasnya Tuhan yang menghadirkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 18 mengatakan begini, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di dalam terjemahan New International Version seperti ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Jadi saya dan saudara disebut sebagai orang yang mengadakan damai, atau dalam terjemahan bahasa Inggris tadi peacemakers, pembuat damai, pembawa damai. Saya dan saudara ditugaskan, diutus, diberikan label, diberikan mandat sebagai the peacemakers, para pembawa damai atau para pembuat damai. Saya punya tugas di sini, saudara punya tugas, kita semua punya tugas, punya atribut sebagai pembawa damai dimanapun kita berada. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi duta, menjadi satgas, menjadi kontingen yang efektif sesuai dengan kehendak Tuhan, menghadirkan damai dimanapun kita berada? Ataukah sebaliknya, bukan damai yang kita hadirkan, bukan ekspresi damai yang kita hadirkan, tetapi sebaliknya, ya, kalau ada sesuatu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit banting gelas, banting piring, banting pintu, banting kursi, banting meja, banting wajan, banting dandang, semuanya dibanting. Ya. Kalau sedang tidak suka, kata-kata yang dikeluarkan cenderung kata-kata yang mengekspresikan kebencian, saya pukul kamu, saya tendang kamu, saya banting kamu, saya bunuh kamu, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya dan saudara adalah the peacemakers. Saya dan saudara ditugaskan untuk hadir membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Dunia kita diwarnai dengan kebencian. Dunia kita diwarnai dengan dendam, kemarahan, pembalasan, ketidakadilan, pencideraan, dan lain sebagainya. Dengan keadaan itu, saudara dan saya dipilih, diutus menjadi duta pembawa damai. Biarlah firman ini menolong kita untuk menjalani hari ini dengan sukacita, dan terus ingat, di sini ada tanda, di dalam hidup kita ada tanda bahwa saya dan saudara adalah pembawa damai. Kita berdoa.
Terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu. Hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami. Doa kami supaya semua kami terpelihara dalam segala aktivitas kegiatan dan apapun yang Tuhan percayakan dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.